Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya mau cerita. Cerita ini saya tuliskan di buku saya yang pertama, Bidadari Bumi yang pertama. Nah, Bidadari Bumi udah ada 2 buku. Satu waktu, salah satu dari Ramadan saya di Kota Tarim, saya ingat hari itu saya datang berziarah kepada seorang perempuan solehah. Saya ceritakan kepadamu perempuan yang hidup di masa-masa sekarang, tahun 2000-an, bahkan saya memandang wajah-wajah mereka. Satu hari kami di pondok pesantren dibawa berziarah ke makam waliullah namanya Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, sekitar jarak kurang lebih hampir 1 jam dari Kota Tarim, nggak sampai ya, 40-an menit dari Kota Tarim tempat saya belajar. Dan juga berziarah pada seorang perempuan solehah, maksudnya datang berkunjung, namanya Hubabah Khadijah. Beliau adalah keturunan dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu teman-teman, ulama-ulama kalau datang ke Hadramut pasti juga datang ke kota Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan di masa hidupnya Hubabah Khadijah, ulama-ulama dari manapun, bukan hanya yang perempuan tentu saja, tapi juga ulama laki-laki dari berbagai macam negara manapun, mereka akan datang untuk menjumpai perempuan solehah ini, minta doa, untuk minta nasihat. Kurang mulia apa coba? Kurang keren apa coba? Hari itu kami seperti itu, mau datang berziarah kepada beliau. Subhanallah, kami udah berjaga-jaga nih nungguin bisnya datang. Begitu bisnya datang, saya malah sebelum bisnya datang beberapa menit, saya malah mau kamar mandi gitu. Akhirnya saya pergi kamar mandi, bisnya datang, semuanya keangkut nih, kecuali saya sama satu teman saya. Kalau teman saya itu karena ngeliat, wah sudah 5 belum datang nih, mana nih sudah 5, yaudah deh saya tungguin aja gitu. Jadi akhirnya bisnya berangkat mau berziarah kepada beliau ini dan ke makam Syekh Bakar bin Salim, saya ketinggalan. Saya telepon nyarter taksi. Akhirnya saya berduaan sama teman saya nih, kami pun berangkat ke sana. Dan subhanallah, karena memang taksi, mobil kecil sedan gitu ya, dibandingin sama bis, kan jalannya cepetan kita ya. Saya nyampe duluan. Jadilah kami nih berdua duduk di hadapan Hubabah Khadijah, dan saat itu belum berbincang sama beliau karena udah ada tamu-tamu dari sebuah kampung yang sedang datang kepada beliau untuk berkunjung gitu. Sedang menemui tamu, tapi kami ada di situ di pojokan gitu ya, ngantri lah gitu. Ya ibu-ibu kalau misalnya mau ketemu sama ulama kan kadang ngantri tuh kan, habisnya dia baru yang lain gitu. Saya pun mendengarkan perbincangan antara Hubabah Khadijah sama orang-orang itu. Hubabah Khadijah nanya gitu, jadi tadi kalian datang dari mana? Misalnya gitu ya, ada beberapa orang bilang kami dari Surolangun, Hubabah. Misal pastinya bukan dari situ ya kan. Kata Hubabah gini, oh dari Surolangun, saya punya tuh temen dari Surolangun, ada namanya Latifah misal, atau jangan deh, ada tuh namanya Zainab, sebutin binti siapa, sebutin marganya gitu. Kalian kenal Hubabah, gimana kabarnya tuh? Mereka nunduk-nunduk gitu, terus bilang, maaf Hubabah, beliau sudah meninggal dunia. Itu dia jawabnya tuh sambil bilang, maaf Hubabah, beliau sudah meninggal dunia. Hubabahnya begitu dengar, oh meninggal, ya Allah senengnya. Saya di pojokan kaget. Baru itu saya tahu ada orang, ketika disebutkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, memandangnya dengan penuh rasa iri. Baru itu seumur hidup saya tahu ada orang bisa memandang kematian sebagai sebuah pesta indah. Kayak gini loh, kayak yang si ibu itu berangkat haji loh, wah senengnya. Ini kabarnya bukan tentang berangkat haji, bukan adik-adik misalnya, kamu tahu nggak kabarnya si fulanah itu, teman kita waktu zaman SD. Terus dia bilang, dia udah kawin loh, tau gak? Ya ampun, suaminya tuh mana cakep, mana kaya, ih senengnya. Kan gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini tentang kematian. Saya masih kayak yang, saya salah denger gak sih? Ketika beliau nanya lagi, kalau yang itu, ada tuh temennya Zainab juga tuh, namanya Fatimah misal gitu ya, gimana tuh kabarnya?
Fatimah binti Fulan al-Fulani gitu sebutin. Terus mereka juga nunduk lagi, mereka bilang dia juga sudah meninggal Hubabah. Wah, senangnya luar biasa, merindukan kematian. Teman-teman saya sekalian, saya ingat hari itu ada salah satu teman saya datang ke Hubabah Khadijah dengan bawa air gitu. Hubabah, doakan, saya sedang sakit sariawan sepenuh mulut. Dia itu salah satu ustazah. Dia bilang, doakan saya Hubabah, ini sariawan sepenuh mulut saya. Saya jadinya sakit kalau nelen, sakit kalau makan, dan bikin saya jadi nggak gampang bicara Hubabah, padahal saya harus ngajar. Hubabah pegang gelas tersebut, pegang botol tersebut, botol air itu untuk didoakan. Akan tetapi beliau ngomong begini nih, ma'agal sabrik ya hadi. Nah, kamu kok dikit banget sih sabarnya. Dikasih sakit sama Allah tuh artinya Allah lagi sayang sama kamu. Kamu tahu nggak? Saya tuh kalau lama nggak dikasih sakit, saya malah justru tanya sama Allah, ya Allah, apakah Engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Sakit itu adalah sebuah karunia, adalah pertanda Allah cinta pada kita. Allah rupanya ingin menghapuskan dosa-dosamu, nak. Allah rupanya sedang ingin menaikkan derajatmu, nak. Yang sabar, yang sabar. Hamba-hamba bahagia. Ibu kebayang, ada orang di atas muka bumi ini dikasih sakit aja segitu senengnya, dengar kabar tentang kematian segitu senengnya. Kira-kira bisa dibuat sedihnya dari apa coba? Menurutmu hamba yang seperti ini bisa dibuat menangis sedihnya karena apa? Dia akan menjadi orang-orang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah dibuat khawatir, tak pernah dibuat sedih atas hal apapun di atas muka bumi ini. Merekalah hamba-hamba Allah yang paling bahagia hidupnya. Mereka inilah yang paling saya iri, yang paling saya Halimah Alidrus iri dari kehidupan mereka. Saya ingin menjadi salah satu dari mereka yang tiap hembusan nafasnya mengingat Allah, yang dalam tiap menit-menit hari-harinya menghadirkan Allah, yang tidak pernah lupa kepada Allah Tuhannya, yang menganggap urusan dunia meski dianggap besar oleh siapapun adalah sesuatu hal yang kecil dalam pandangan Allah, yang tak pernah menganggap besar urusan selain Allah, yang tak pernah berharap cinta dari manusia sebab ia telah penuh cinta dari Allah Tuhannya. Merekalah orang yang saya ingin menjadi salah satunya, meskipun tentu jalan perjalanan ini masih jauh sekali untuk ditempuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, balik pada Hubabah Khadijah, saya jumpa sama beliau beberapa hari kemudian, datang bulan suci Ramadan. Di awal Jumat dari bulan suci Ramadan tersebut, Hubabah Khadijah meninggal dunia. Itu rasa-rasanya kayak kehilangan ibu kita. Rasa-rasanya kayak kehilangan perempuan, sosok panutan yang bisa kita adukan berbagai macam hal, yang bisa kita mintai nasihat apapun. Kehilangan jalan, salah satu tali yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Seluruh negeri berduka cita. Sampai ucapannya itu udah bukan lagi Hubabah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gak gitu ucapannya, yang sabar ya, Hubabah meninggal. Gitu. Seluruh negeri berduka cita dan menganggap bahwa itu adalah duka mereka semuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya